Konsultasi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu diberi kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin terkait dengan yang tadi, tapi mungkin agak sedikit beda, Ustadz. Afwan Ustadz, saya wanita single bekerja di luar negeri. Ayah saya sudah pensiun dan saya harus mensupportnya secara finansial. Bagaimana hukumnya saya tinggal bekerja di luar negeri tanpa mahram? Ini juga ada beberapa yang bertanya Ustadz terkait dengan studi, tapi mereka masing-masing memang ada satu yang mahasiswi dan satu lagi sudah bercerai Ustadz, jadi sudah single juga. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, ingat tujuan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada tempat yang lebih indah dari yang pernah kita lihat, dari yang pernah kita dengar, dari yang pernah kita hayalkan. Namanya surga Allah Azza wa Jalla. Dan uiddat lil muttaqin, dan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika seorang bekerja di luar negeri tanpa mahram, yang dibutuhkan mahram itu adalah ketika engkau safar, ketika engkau sudah menetap mukim, maka tidak dibutuhkan mahram. Seperti seorang dari Jember yang dia kerja di Jakarta, setelah sampai Jakarta dia nggak butuh mahram karena dia sudah mukim di tempat itu. Namun ketika engkau harus kerja di luar negeri, berangkatnya engkau tanpa mahram, padahal lapangan pekerjaan masih ada di negeri kita yang bisa engkau kerjakan, maka kita akan dihisap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau harus ke tempat itu? Apa sih tujuannya sebenarnya? Kita sedih ya, ketika banyak TKW yang dikirimkan ke luar negeri. Seakan-akan negeri kita tidak mampu untuk membukakan lapangan pekerjaan buat mereka. Yang terkadang tujuan mereka ke luar negeri itu bukan terpaksa, tapi karena memang ingin punya rumah, ingin lebih baik hidupnya, karena melihat fulanah enak, kemudian dia pergi meninggalkan negerinya. Maka hendaklah dia bermuhasabah. Kalau masih ada di tempat kita. Dan masih banyak sebenarnya. Tapi kadang-kala kita itu putus asa. Kita itu hanya berharap kepada makhluk dan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Adapun tadi ketika seorang harus menjadi mahasiswi di luar negeri, apalagi di negerinya orang-orang yang tidak beriman, maka tanyakan kepada dirimu lagi, kenapa engkau harus ke sana? Apakah memang ilmu itu tidak ada kecuali di tempat itu? Atau memang engkau dibutuhkan untuk belajar di tempat itu agar engkau pulang bisa memberikan kontribusi kepada umat? Sehingga bisa dipikirkan ini kebutuhan. Atau engkau berangkat ke sana hanya karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Maka di sini hendaklah kita sering-sering bermuhasabah. Apakah yang aku lakukan benar ya? Apa sih tujuanku sebenarnya? Boleh jadi niatnya sudah benar, tapi jalannya salah. Boleh jadi niatnya salah, jalannya juga salah. Maka yang mau belajar, boleh wanita belajar, tapi ada koridor-koridor yang harus dijaga. Apalagi ketika berangkat ke negeri-negeri non-muslim ya. Yang di sana kadangkala sholat pun sulit. Beribadah pun gak karuan. Syiar-syiar Islam tidak tampak. Maka ini akan membahayakan keimanan mereka. Maka jangan heran kalau kita membaca atau mendengar fatwa sebagian ulama yang mengharamkan hal tersebut. Karena sejatinya untuk melindungi orang-orang yang beriman, khususnya para wanita tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab.